Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan anak-anak yang mengikuti puja bakti pada siang hari ini. Pada siang hari ini sungguh karma baik bagi Ibu bisa menyampaikan ajaran Sang Buddha ya. Hari ini Ibu akan membahas salah satu jalan mulia berunsur 8 yaitu ucapan benar. Ucapan benar dalam agama Buddha itu termasuk dalam Hasta Arya Magga atau salah satu jalan tengah berunsur 8 yang termasuk dalam kelompok sila atau kemoralan. Ya, jadi di kemoralan itu atau di kelompok sila ada perbuatan benar, ucapan benar, dan pikiran benar. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang ucapan benar. Nah, ucapan benar ini kalau dalam zaman modern seperti sekarang ini dalam arti luasnya bisa diartikan sebagai komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya ya, termasuk melalui tulisan. Seseorang yang menulis artikel atau buku atau yang melalui media sosial yang lainnya menyebarkan berita ya, misalnya share berita atau membagikan berita yang belum tentu kebenarannya, belum tentu kita tahu kebenarannya. Sekarang kan banyak fenomena-fenomena yang sering kita dengar, hoax ya, berita hoax. Itu berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, orang yang menyebarkan berita atau menulis artikel yang isinya memecah belah, menghasut, menyampaikan hal-hal yang tidak benar, itu sudah termasuk dalam perbuatan ucapan yang salah atau ucapan yang tidak benar dengan tujuan menimbulkan perpecahan atau salah persepsi. Jadi bisa menimbulkan pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya atau satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, media elektronik sekarang banyak sekali yang melipat gandakan suatu ucapan atau berita atau kata-kata, yaitu melebih-lebihkan atau ada yang dikurangin, tidak sesuai dengan yang diucapkan oleh narasumber atau berasal dari narasumber yang bukan ahlinya pada bidang itu. Nah, terlebih lagi internet yang menyebarkan sesuatu ucapan, entah itu melalui tulisan di media sosial, audio, visual, atau melalui visual seperti yang ada pada televisi, radio, yang kita saksikan sehari-hari, jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pada zaman sekarang ini. Yang paling besar adalah melalui media sosial, karena semua orang pasti mempunyai media sosial. Instagram ada, Facebook ada, grup WhatsApp pun sekarang banyak dibanjiri dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, ucapan yang merusak atau ucapan yang mengadu domba dapat berkembang sangat pesat pada sekarang ini. Kenapa? Karena banyak orang yang menyebarkannya tanpa tahu dasarnya dari berita itu apa atau dasarnya informasi itu apa. Ya. Begitu pula sebaliknya, ucapan-ucapan yang menyenangkan dan bermanfaat juga banyak sekali sekarang di-share. Misalnya kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara, cerita-cerita inspirasi. Sekarang juga banyak, tinggal kita bisa memilih atau tidak. Ya. Jadi oleh sebab itu untuk kita semua berhati-hatilah dalam mengpost atau
membagikan sesuatu berita atau membagikan apa yang kita punya di media sosial, ya, semua media sosial. Jangan sampai itu merugikan diri kita atau menyakiti orang lain, ya. Nah, kembali lagi pada ucapan benar. Dalam agama Buddha, ucapan benar itu ada 4 kriteria menurut Majjhima Nikaya, ya. Nah, yang kriteria yang pertama yaitu ucapan itu harus jujur, tidak berbohong, ya, menghindari berbohong. Kita semua tahu jujur itu bagaimana, ya. Jadi jujur itu berkata apa adanya. Jadi apa yang kita lihat, kalau ditanya seseorang, ya itulah yang harus kita sampaikan. Tidak perlu ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Jadi sampaikan saja sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan faktanya. Itu namanya jujur, ya. Nah, lawan kata dari jujur apa? Berbohong. Berarti berbohong termasuk pada ucapan yang salah atau yang tidak benar, ya. Nah, kenapa kita kadang susah ya untuk jujur, lebih senang untuk berbohong? Kenapa? Karena kita merasa tidak percaya diri, makanya kita melakukan kebohongan, ya, atau kita takut, merasa takut, jadi kita juga melakukan kebohongan. Misalnya, kalau jujur, berkata jujur, nilai ulangannya dapat nilai ulangan yang tidak sampai KKM, ya, atau di bawah KKM. Makanya harus remedi. Jadi ditanya sama gurunya, kenapa bisa remedi? Ya, kan pasti tidak belajar, bilang gitu. Jadi jawabnya, tidak Bu, saya belajar tapi soalnya susah. Bisa jadi itu benar, ya. Tapi bisa juga karena semalaman main game atau nonton, mungkin jadi paginya tidak bisa mengerjakan soal ulangan, ya. Jadi berkata jujur itu harus sering dibiasakan atau sering dilakukan agar kita terbiasa. Karena kalau kita terbiasa berbohong, maka kita akan melakukan kejahatan yang lebih daripada berbohong. Karena pada saat kita berbohong, kita merasa, oh, aku berbohong tapi gak ketahuan, gak apa-apalah. Besok berbohong lagi, besoknya berbohong lagi. Tapi nanti lama-kelamaan bisa melakukan kejahatan yang lebih dari berbohong. Nah, itu akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri dan mungkin juga akan merugikan orang lain. Itu syarat yang pertama, yaitu jujur atau menjauhi kebohongan. Kriteria yang kedua adalah menghindarkan diri dari fitnah. Pernah dengar kan kata fitnah? Katanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu apa sih? Fitnah itu dalam agama Buddha adalah pelanggaran moral yang termasuk paling berat, ya. Karena pada saat kita menyampaikan fitnah atau mengatakan ucapan yang mengandung fitnah, itu berdasarkan pada kebencian, iri hati, atau sakit hati. Itu bisa menyebabkan kita memfitnah seseorang. Nah, tujuannya apa seseorang memfitnah? Yaitu untuk menciptakan permusuhan. Agar si A tidak bisa berteman dengan si B, maka saya mau memfitnah si A lah. Biar dia tidak suka sama si B. Biar si B gak suka sama si A. Jadi saya fitnah dia aja. Itu tidak benar, ya.
Jadi dengan melakukan fitnah kita sudah melanggar aturan moral yang berat. Kemudian dapat karma buruk yang berlipat ganda. Kemudian kriteria yang ketiga. Tadi kriteria yang kedua ya, menghindari diri dari fitnah. Yang ketiga adalah menghindari diri dari kata-kata yang kasar. Nah, kata-kata kasar ini bagaimana, Bu? Kata-kata yang kasar ini biasanya diucapkan seseorang pada saat dia dalam keadaan emosi atau marah. Jadi dia tidak bisa berbicara yang biasa saja seperti kita berbicara saat ini. Nah, ini kan biasa saja. Nah, kalau berkata-kata kasar itu dia membentak, mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya dia ucapkan. Dan akibatnya apa? Akibatnya akan menyakiti orang lain. Ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana agar kita tidak mudah marah? Yaitu dengan melatih kesabaran. Nah, melatih kesabaran itu caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan meditasi. Sering meditasi itu akan membawa energi yang positif bagi diri kita, akan melatih kesabaran kita. Jadi kita tidak cepat emosi, tidak cepat marah. Karena marah itu menghabiskan energi banyak loh. Habis marah kita ada yang tiba-tiba pusing, badannya panas, mukanya jadi merah, ya. Itu karena energi yang negatif atau tidak menyehatkan. Orang bilang katanya kalau sering marah itu berarti darah tinggi, ya. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak semua orang yang berdarah tinggi itu pasti marah. Nah, salah satunya mengatasi itu adalah dengan meditasi agar tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Jadi orang senang berbicara dengan kita karena kita bicaranya dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang enak untuk didengar, tidak membentak-bentak, tidak teriak-teriak, ya. Itu adalah syarat yang ketiga atau kriteria yang ketiga, menghindari diri dari kata-kata yang kasar. Selanjutnya adalah kriteria yang keempat. Yang keempat adalah menghindari omong kosong atau obrolan yang tidak bermakna. Nah, obrolan yang tidak bermakna atau omong kosong ini yang dimaksud adalah pembicaraan yang tidak membawa manfaat sama sekali bagi kita. Jadi kita membicarakan orang misalnya, itu tidak akan membawa manfaat. Beda lagi ketika kita membicarakan misalnya teman kita yang berprestasi. Oh, si A juara 1 loh lomba matematika atau olimpiade sains nasional. Wah, bagus ya. Nah, itu bermanfaat. Tapi kalau omong kosong, itu kita menjelek-jelekan orang lain. Kita membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Bagi orang yang kita ajak bicara juga tidak bermanfaat. Jadi membuang-buang waktu, membuang-buang energi dengan menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya omong kosong atau obrolan yang tidak bermanfaat adalah bergosip, ya. Bergosip, kita sering melihat lah gosip di internet, di televisi, tapi jangan kita bawa dalam kehidupan yang sehari-hari. Kalau kita menonton cukup ditonton tapi tidak usah kita bicarakan kembali, ya. Atau sebaiknya jangan melihat berita-berita yang belum pasti kebenarannya, ya. Yang sering bergosip ini termasuk dalam ucapan yang tidak baik atau tidak benar. Itu adalah 4 kriteria atau 4 syarat suatu ucapan bisa dianggap benar, ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah berkata jujur atau berucap jujur, menjauhi kebohongan. Yang kedua menghindari fitnah.
Kemudian yang ketiga menghindari kata-kata kasar, dan yang keempat adalah menghindari diri dari kata-kata yang omong kosong atau tidak bermanfaat. Nah, kemudian ucapan benar ini juga ada ciri-cirinya. Tidak hanya ada kriterianya, tapi ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa? Berdasarkan dalam ajaran Sang Buddha, ciri-ciri suatu ucapan bisa dikatakan dengan baik dan benar. Yang pertama adalah tepat waktu. Ya. Berbicara tepat waktu, berbicara tepat pada waktunya. Sehingga ucapan kita tidak salah atau tidak menyebabkan mendatangkan sesuatu yang buruk atau merugikan orang lain. Kita harus tahu atau tahu tempat, tahu memilih bagaimana kita harus berucap. Contohnya salah satunya adalah pada saat kita emosi lebih baik kita diam. Ya, misalkan kita merasa marah atau merasa emosi. Lebih baik kita diam karena pada saat kita merasa emosi maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang biasanya tidak enak didengar. Yaitu nada kita jadi tinggi ya. Menyakiti orang yang diajak berbicara. Nah, pada saat emosi, jika kita berbicara, bisa jadi kita malah akan menambah atau memperkeruh suasana. Jadi pada saat kita emosi atau kita marah, lebih baik kita diam, menenangkan diri. Memberi waktu diri kita untuk bisa tenang kembali agar tidak beremosi. Ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah sesuai dengan kebenaran. Ini hampir sama dengan syarat kriteria yang pertama tadi ya, jujur. Yaitu sesuai kebenaran. Sesuai kebenaran di sini adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang sudah kita buktikan, sesuai dengan fakta. Ya, jadi tidak mengada-ada. Jika orang yang terbiasa berucap kasar, maka kita akan susah untuk menyampaikan ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Karena kata-kata kasar itu tidak enak untuk didengar ya. Kita pun tidak nyaman dengar orang teriak-teriak ya. Kita akan nyaman mendengar orang-orang yang berucap menyejukkan hati. Ya, menyejukkan hati. Jadi kata-kata yang dikeluarkan dari mulut kita itu membawa manfaat, membawa kedamaian, tidak menimbulkan kemarahan, tidak menimbulkan emosi satu sama lain ya. Ciri-ciri yang ketiga adalah ucapan yang bertujuan. Kita mengucapkan kalimat atau kita mengucapkan sesuatu itu atau menulis sesuatu itu mempunyai tujuan. Nah, apa tujuannya? Seharusnya pada saat kita melakukan sesuatu, menulis sesuatu atau mengucapkan sesuatu, itu kita sadar kenapa saya menulis ini, kenapa saya mengucapkan ini. Ya, harus ada tujuannya. Misalnya, ada teman kita yang sedang bersedih, atau ada teman kita yang sedang tidak enak hatinya. Kita memberikan kata-kata motivasi, kita menghibur. Tujuannya untuk apa? Agar teman kita bisa ceria kembali ya. Bisa tertawa bersama kita seperti hari-hari biasanya. Nah, jadi kita punya tujuannya menyampaikan informasi
menyebarkan berita atau men-forward berita juga kita punya tujuan, ada manfaat yang kita peroleh dari apa yang kita bagikan itu. Kemudian ciri yang keempat adalah berdasarkan dengan cinta kasih. Nah, cinta kasih ini dalam agama Buddha kita sudah tidak asing lagi, kita sering dengar cinta kasih. Bahkan setiap hari kita sering dengar cinta kasih. Apa-apa cinta kasih. Dalam agama Buddha cinta kasih itu sering diucapkan ya. Nah, ucapan cinta kasih ini adalah pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Maka ucapan seseorang juga akan menjadi lembut dan menyenangkan. Karena dalam pikirannya penuh dengan cinta kasih. Berbeda dengan tadi kata-kata kasar ya. Kalau kata-kata kasar karena seseorang sedang emosi atau sedang marah jadi menyebabkan kata-kata kasar. Nah, kalau ini berdasarkan cinta kasih karena pikiran kita dipenuhi dengan cinta kasih, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita bagikan kepada orang-orang, pada teman, itu kata-kata atau tulisan yang menyenangkan. Jadi orang senang sama kita, ya, senang membaca tulisan kita, senang mendengar ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Bukan umpatan-umpatan atau kata-kata yang kasar. Nah, ucapan yang penuh cinta kasih ini akan membawa kedamaian, akan membawa kerukunan, akan membawa keharmonisan bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya memberikan motivasi kepada teman, menghibur teman, atau mendorong teman untuk lebih maju, ya, tapi dalam hal yang positif, ya. Kemudian syarat atau ciri-ciri yang terakhir adalah ucapan kita bermanfaat. Ucapan itu bermanfaat. Jadi pada saat kita berbicara dengan teman, kita membagikan sesuatu di media sosial kita. Dalam misalnya kita menulis artikel dan kita membagikan di media sosial, ada manfaat yang bisa dipetik dari artikel tersebut. Atau ada manfaat yang bisa dipetik dari apa yang kita bagikan di media sosial atau apa yang kita sampaikan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada orang lain. Itu banyak manfaat atau mendatangkan pengetahuan yang baru, memberikan pengetahuan yang baru. Oh iya, sebenarnya sebelumnya saya tidak tahu tentang hal ini, tapi setelah disampaikan oleh Anda, saya jadi tahu. Nah, itu membawa manfaat, ya. Jadi, itu tadi ciri-cirinya ada 5 dan kriterianya ada 4. Maka itu bisa dikatakan sebagai ucapan yang benar, ya. Jadi, itu yang Ibu sampaikan pada siang hari ini tentang ucapan benar. Semoga kita semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berkomunikasi kita, terutama di media sosial ya. Sekarang kan kita semua aktif di media sosial nih, Facebook, mau di YouTube, mau di WhatsApp atau Instagram. Bagikan sesuatu yang bermanfaat dan bukan berita-berita yang dapat memecah belah atau tidak berdasar. Ya, jangan sampai kita merugikan diri sendiri. Ingat sekarang sudah ada undang-undang ITE, jadi semua yang kita sampaikan sudah terekam. Ya, jadi sampaikanlah sesuatu yang benar, berucaplah yang benar, yang bisa bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman, bagi semua orang di lingkungan kita. Membawa kemajuan batin bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Mungkin cuma itu yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Semoga
membawa manfaat ya bagi kita semua dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.